Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita fa'alaihi sukhط." Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala sebutkan bahwasanya besarnya pahala, besarnya balasan yang akan diterima oleh seseorang itu bergantung dengan besarnya ujian atau berbanding lurus dengan besarnya ujian yang dia terima. Dan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, yaitu wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Bahwasanya tanda bahwasanya Allah mencintai suatu kaum itu, kaum tersebut akan banyak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya, barang siapa yang ridho dengan ujian, dengan cobaan, dengan rasa sakit yang dia terima, falahu ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang tidak ridha atau dia mencelah, mengumpat atas takdir yang Allah berikan kepada dirinya, maka seperti itulah juga yang akan dia dapatkan. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya bagi diri kita yang saat ini berada dalam ujian atau cobaan yang menurut kita itu berat, kita diberikan sakit yang tidak sembuh, ya, ataupun kita diberikan kemiskinan, ataupun cobaan ujian hidup lainnya, kita tetap harus bisa bersabar, karena kita tahu bahwasanya Allah menjanjikan balasan yang sangat besar berbanding lurus dengan ujian dan cobaan yang kita dapatkan. Dan tanda bahwasanya Allah mencintai kita atau mencintai suatu kaum, yaitu ketika Allah memberikan ujian kepada kaum tersebut, dan ketika kaum itu ridho dengan takdir yang Allah berikan, takdir buruk yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan ridho kepadanya. Bukankah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada putri tercintanya Fatimah binti Muhammad, ketika Fatimah mengadu kepada ayahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya, "Ajruki ala qadri masyaqqatik." Bahwasanya balasan yang engkau dapatkan itu sesuai dengan kadar kesusahan yang engkau dapatkan atau engkau jalani. Artinya, semakin besar ujian yang Allah berikan kepada kita, semakin besar rasa sakit yang kita dapatkan, maka janji Allah adalah balasan yang besar pula yang akan kita dapatkan. Memang kita tidak melihatnya di dunia, tapi kita akan melihatnya nanti di akhirat. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwasanya nanti manusia ketika di akhirat Allah kumpulkan menjadi dua kelompok. Ada yang disebut dengan ahlul afiyah dan ada yang disebut dengan ahlul musibah. Kemudian kelompok yang pertama kali Allah akan hisab yaitu ahlul musibah. Didatangkan ahlul musibah ini, kemudian para malaikat berkata kepada Allah, "Ma baqiya minadz-dzunubi illa qalilah." Ya Allah, orang ini, kelompok ini atau golongan ini tidak tersisa lagi dari dosa-dosanya kecuali sedikit. Karena disebabkan dosa-dosanya itu telah Allah gugurkan, Allah telah hapus dengan Allah berikan ujian kepada mereka, rasa sakit kepada mereka ketika mereka berada di dunia. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, "U'tuhum salasan." Berikan kepada mereka 3 perkara atau 3 balasan kepada mereka. Yang pertama, u'tuhum al-afiyah. Berikan kepada ahlul musibah ini kesehatan sebagai ganti
kesakitan yang pernah mereka rasakan ketika di dunia, kesusahan yang telah mereka dapatkan ketika mereka hidup di dunia. Ini kita lihat balasannya ketika di dunia mereka Allah uji dengan sakit yang berkepanjangan, sakit yang tidak kunjung sembuh, Allah akan ganti dengan kesehatan ketika nanti berada di akhirat. Kemudian yang kedua kata Allah, berikan mereka khairan, berikan mereka kebaikan. Kita tahu tidak ada kebaikan ketika kita berada di akhirat melainkan surga. Artinya Allah memasukkan ahlul musibah ini ke dalam surga sebagai balasan dari kesabaran mereka menghadapi setiap ujian dari Allah. Kemudian yang ketiga kata Allah, utuhum manzilan, ya. Berikan mereka kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di surga. Maka golongan ahlul musibah ini akan dinaikkan oleh para malaikat di surga itu dengan tempat yang sangat tinggi, ya. Tempat ini tidak bisa diraih oleh orang-orang yang berpuasa. Tempat ini hanya bisa diraih oleh orang yang bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian yang banyak kepada mereka. Lalu disebutkan bahwasanya ahlul afiyah ini mendongakkan kepala mereka ke atas, melihat tempat yang tinggi yang Allah berikan, derajat yang tinggi yang Allah berikan kepada ahlul musibah ini, sambil mereka berkata, "Ya Allah, kalau sekiranya kami tahu tempat bagi mereka yang senantiasa Engkau berikan ujian, berikan sakit, cobaan ketika di dunia ini adalah tempatnya sangat tinggi, ya Allah, hidupkan kami kembali ke dunia dan berikan ujian yang banyak kepada kami agar kami bisa mendapatkan manzilah atau kedudukan yang tinggi ini." Dan ahlul afiyah berkata, kalau sekiranya daging kami harus terpotong-potong ya Allah, maka kami rela asalkan kami mendapatkan manzilah atau kedudukan yang tinggi ini. Masya Allah, kita lihat betapa besarnya balasan orang-orang yang ketika di dunia ini Allah senantiasa berikan ujian. Dan kita tahu bahwasanya Allah adalah zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita golongan yang ketika Allah uji kita dengan sakit, Allah uji kita dengan kelaparan, ataupun Allah uji dengan kesedihan-kesedihan lainnya, kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersabar atas takdir yang Allah telah tetapkan untuk kita, dan kita berharap mendapatkan balasan atau ganjaran sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.